Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Fa inna asdaqal hadithi kitabullahi ta'ala wa khairal hadi hadi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Wa bisanadil muttasili ilal imamil muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Wa amma Isa alaihi salam faqala sallallahu alaihi wasallam inna Isa alaihi salam nazilun fikum. Gitu ya. Segenap para asatizah, para tokoh masyarakat, para bapak, para saudara hadirin jamaah majelis ta'lim dan muzakarah mushola al-hidayah, semoga kita semua senantiasa selalu mendapatkan limpahan rahmat, barokah, ismah, inayah serta ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus tentunya yang sama-sama kita hormati Bapak Ustaz Haji Ismatullah bin Haji Asnawi selaku Ketua Mushola Al-Hidayah beserta pengurus lainnya, yang mohon maaf kalau saya tidak bisa menyebutkan namanya satu persatu. Yang sama-sama kita hormati Bapak Ustaz Haji Abdul Aziz bin Haji Abdullah, Bapak Ustaz Haji Syahril Muradi, Bapak Ustaz Muhammad Nur, dan hadirin lainnya. Kembali kita buka kitab pedoman kita pada kesempatan malam hari ini, melanjutkan bacaan pada 2 minggu yang lalu. Masih berbicara tentang menyebut tanda-tanda kiamat. Di sini pengarang kita menjelaskan kembali dengan redaksinya, wa amma Isa alaihi salam. Adapun Nabi Allah Isa alaihi salam. Jadi salah satu tanda hari kiamat nanti akan diturunkan Nabi Isa alaihi salam. Yang kemarin sudah dijelaskan bahwa Nabi Isa itu memang sampai saat ini belum wafat, belum meninggal, belum mati. Nah, itu yang dalam redaksi Al-Qur'annya begitu memang. Ya, jadi wa ma qataluhu wa ma sholabuhu walakin syubbiha lahu. Jadi mereka enggak membunuh Nabi Isa, mereka tidak menyalib Nabi Isa. Yang dibunuh, yang disalib adalah orang yang diserupakan dengan Nabiullah Isa alaihi salam. Makanya kalau di tanggalan tuh jangan wafat Isa. Ya, di situ tulisnya wafat syibih Nabi Isa. Jadi yang wafat bukan Nabi Isa, yang wafat orang yang diserupakan dengan Nabi Isa. Sementara Nabi Isa menurut versi kita umat Islam yang dijelaskan dalam Al-Quran tidak dibunuh. Ya, dia naik ke atas langit. Ya, sama Allah diangkat ke atas langit. Sampai saat ini ada. Dan nanti salah satu ciri hari kiamat, Nabi Isa akan turun ke bumi. Nah, ini yang dijelaskan. Wa amma Isa alaihissalam. Adapun Nabi Allah Isa alaihissalam, faqala sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna Isa alaihissalam nazilun fikum. Ini hadis nih. Ya, Nabi yang bilang, sesungguhnya Nabi Isa alaihissalam nazilun alaikum, nanti akan turun ke kamu. Tuh, jadi belum, ya, jadi nanti akan turun. Ya, di akhir zaman, dan itu merupakan salah satu ciri tanda hari kiamat. Nabi Isa akan turun fikum pada kamu, pada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Entah tahun berapa, wallahu alam bisawab. Ya, enggak ada yang tahu dah. Ya, jadi jangan kita pikir-pikir lagi memprediksikan, oh Nabi Isa akan turun tahun 2030. Jangan. Itu namanya enggak ada gunanya. Sebab itu rahasia Allah. Kita hanya disuruh percaya nanti di akhir zaman sebagai salah satu tanda hari kiamat, Nabi Isa akan turun, ya, akan turun ke bumi ini.
fayahkumu bil adli, maka nanti Nabi Isa akan memberikan hukum dengan adil. Ya, jadi saat-saat itu ya hukum sudah mulai tidak adil. Nah, nanti datangnya Nabi Isa alaihissalam, ya dia akan memberikan hukum dengan adil, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi Isa itu tidak membawa syariat yang baru, tidak. Jadi Nabi Isa itu membawa syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi nggak ada lagi syariat Nabi Muhammad. La nabiyya ba'dah wala syariat ba'dah. Jadi nggak ada nabi setelah Nabi Muhammad, tidak ada syariat setelah syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi itu sebagai penutup. Nabi Muhammad adalah nabi penutup di akhir zaman. Tidak ada syariat yang ada lagi setelah syariat Nabi Muhammad SAW. Sehingga Nabi Isa turun itu dia akan membawa hukum dengan penuh keadilan. Syariat yang dibawa adalah syariat yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Wa yafidul malu hatta la yaqbaluhu ahadun. Dan nanti harta itu akan banyak beredar kemana-mana, sehingga tidak ada satupun yang menerimanya. Orang nanti banyak yang mau bersedekah, mau berinfak, muter-muter kemana-mana bawa hartanya, nggak ada yang nerimain. Begitu. Ya, kalau sekarang orang mau sedekah gampang ya. Banyak nggak yang nerima? Banyak. Bapak punya uang mau sedekah, banyak yang nerima. Banyak. Mau berhadiah, banyak yang nerima hadiah. Nah, tapi nanti di zaman Nabi Isa alaihissalam itu harta mau kemana-mana dibawa, nggak ada yang nerima. Nah, seperti itu, karena orang udah banyak duitnya. Ya, seperti itu, nggak perlu lagi dah. Ya sudah ada. Ya mau ngasih ke sana, saya udah ada. Mau ngasih ke sana, saya udah ada. Nah, seperti itu. Kemudian wayaqtulud dajjal, dan dia Nabi Isa maksudnya akan membunuh Dajjal. Jadi kalau ditanya Dajjal tuh yang bisa bunuh, ya siapa? Ya Nabi Isa. Dajjal ini sama siapa aja kagak yang ya bisa membunuhnya. Kalah. Ya, bertarung sama Dajjal semuanya kalah. Kecuali satu yang bisa membunuh. Ya Dajjal itu adalah Nabi Allah Isa alaihi salam. Ya, itu seperti itu. Kan Dajjal kemana udah jelaskan tuh. Ya dia akan masuk ke wilayah mana saja kecuali dua, Mekah, Madinah. Mekah gak bisa dimasukin Dajjal. Kenapa? Dijagain sama malaikat. Ya ketika mau masuk ya ke tapal batas kota Mekah, jagain sama malaikat. Ya bertarung nggak kuat Dajjal, kalah dia bisa masuk. Masuk Madinah sama ya dijagain juga sama ya malaikat-malaikat. Jadi ada satpamnya di Makkah, di Madinah, ya sehingga Dajjal tidak bisa masuk karena ya satpamnya itu tidak lain adalah malaikat-malaikat Allah, tentara-tentara Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau ke daerah lain, ke negara lain, ya itu udah pasti, termasuk Indonesia masuk. Ya, seperti itu. Nah, nanti Dajjal ini bisa terbunuh. Ya, yang membunuh dan mengalahkan tidak lain yaitu Nabi Allah Isa alaihi salam. Wa huwa khalifati. Jadi Nabi Isa itu kata Nabi Muhammad adalah khalifahku. Ya, khalifahku itu pengganti aku, seperti Abu Bakar As-Siddiq khalifah, ya Umar bin Khattab khalifah, ya Utsman bin Affan khalifah, Sayyidina Ali bin Abi Thalib khalifah. Nah, nanti Isa pun khalifati, kata Rasulullah begitu. Ya, kalau Nabi nggak ada yang bisa gantiin, sebab lah Nabi nggak ada lagi Nabi setelah Nabi Muhammad SAW. Makanya kalau ada orang ngaku-ngaku jadi Nabi, udah nggak bener itu. Ya, udah kagak bener. Jangan dipercaya siapapun yang ngomong. Ya, lah Nabi ya ba'dah, itu udah jelas. Tapi yang namanya di Indonesia sering saya katakan, ada orang ngaku jadi Nabi, ada aja pengikutnya. Ya, ada nggak pengikutnya? Ada. Ya, tukang cukur ngaku jadi Nabi, ada pengikutnya. Ya, seperti itu. Ya, padahal Nabi udah bilang la Nabi ya ba'da. Nggak ada Nabi setelah Nabi Muhammad SAW. Nah, Nabi Isa itu sebagai khalifahku. Wa huwa khalifati. Dia itu khalifah aku di dunia ini.
Faman adrakahu minkum, siapa yang nanti bertemu dengan Nabiullah Isa, kata Nabi Muhammad, minkum di antara kamu, fal yukrihu minni assalama, maka sampaikanlah buat Nabi Isa dari saya salam. Kata Nabi, kirim salam ya, gitu kalau kata orang kampung kita. Ya, ntar kalau ente ketemu, ya kirim salam dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu pesan Nabi dalam hadisnya seperti itu. Jadi kesimpulannya, ya Nabi Isa nanti akan turun ke bumi ini, ya, dan dia menjadi khalifah sebagai pengganti Rasulullah, sama seperti ya setelah Rasul wafat digantiin sama Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali sebagai khalifah. Tapi untuk masalah kenabian tidak ada yang bisa ganti. Ya, la nabiyya ba'da itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa amma ya'juju wa ma'juju, adapun ya'juj ma'juj. Nah, ada lagi tanda hari kiamat, nanti akan datang ya'juj ma'juj. Faruya, maka diriwayatkan annahum, bahwa mereka ya'juj ma'juj. Kenapa disebut annahum? Karena ya'juj ma'juj banyak. Begitu. Bukan dua, bukan. Namanya ya'juj ma'juj dua, tapi makhluknya banyak, ribuan. Itu nanti akan menyerang dunia. Nah, seperti itu. Kalau sekarang nih udah ada Ya'juj Ma'juj, ada, cuma masih dalam benteng pertahanan yang kokoh yang pernah dibuat oleh Zulkarnain dulu. Zulkarnain ya, gitu ya. Jadi ditutup, dibikin benteng itu, sehingga Ya'juj Ma'juj sampai sekarang belum bisa ya menghancurkan benteng tersebut. Tapi suatu saat nanti di akhir zaman akan hancur tuh Bapak, ya saudara, itu bentengnya. Nah kalau udah hancur, keluar semuanya. Mereka akan membuat keonaran di dunia ini. Ya, dia akan masuk ke wilayah-wilayah dunia ini semuanya. Itu namanya Ya'juj Ma'juj. Paruya diriwayatkan annahum, bahwasanya mereka Ya'juj Ma'juj yakhrujuna, mereka akan keluar fi ayyami Isa alaihissalam, di masa-masa Nabiullah Isa alaihissalam. Satu riwayat menyatakan bahwa Ya'juj Ma'juj itu akan keluar berbarengan dengan masa-masa masih ada Nabiullah Isa alaihissalam. Wahum khalqun kasirun. Jadi mereka itu sejumlah makhluk yang banyak. Ya, namanya Ya'juj Ma'juj dua, tapi dia khalqun kasir, makhluk Allah yang cukup banyak. Ya, la yuhsihim illallahu ta'ala, tidak ada yang bisa menghitung jumlahnya kecuali hanya Allah Ta'ala. Kalau ditanya ada berapa jumlahnya, nggak ada yang bisa ngitung. Seperti malaikat banyak nggak? Banyak. Kalau ditanya berapa jumlah malaikat, la ya'lamuhum adadahum, tidak ada yang tahu tentang adat jumlah mereka, para malaikat, illallah, kecuali hanya Allah. Allah yang tahu. Ya, jadi malaikat itu banyak, Pak. Tiap hari Allah masih menciptakan malaikat. Iya, kalau kita baca selawat, satu selawat yang kita ucapkan dari mulut kita, Allah ciptakan satu malaikat. Yang malaikat itu akan beristighfar, mohonkan ampunan kepada siapa? Kepada orang yang melakukan dan melafazkan selawat tersebut. Kita baca begini, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Keluar malaikat, Allah ciptakan. Terus malaikat itu ya tujuannya apa? Beristighfar. Kerjaannya apa? Memohonkan ampunan. Buat siapa? Buat orang yang baca selawat tadi. Sampai kapan? Hatta yaumil kiamat, sampai hari kiamat. Kita didoain terus sama malaikat. Ya Allah, ampunkanlah orang yang baca selawat kepada Rasulullah. Ya Allah, ampunkanlah orang yang baca selawat kepada Rasulullah. Begitu aja sampai hari kiamat. Makanya enak, Wah. Kalau kita udah baca selawat, itu malaikat yang memohonkan ampunan. Maka dulu pernah saya bilang, ada ulama ditanya, kalau ada orang banyak dosa, kira-kira yang perlu saya banyakin baca istighfar apa selawat? Suruh milih, ya istighfar apa selawat? Kata ulama itu selawat. Suruh baca selawat. Kenapa? Kalau orang baca selawat, nanti malaikat Allah ciptakan satu selawat, satu malaikat, dia beristighfar. Begitu. Tapi kalau kita beristighfar, kagak dibuatkan malaikat, nggak diciptakan malaikat. Tapi kalau kita berselawat, Allah tuh
ciptaan malaikat. Setiap salawat satu malaikat. Kalau kita udah salawatnya 100, berarti ada 100 malaikat. Ya, itu dia beristighfar buat orang yang baca salawat tadi. Dan nggak tanggung-tanggung ila yaumil qiyamah. Karena memang kerjaan malaikat nggak ngapa-ngapain, udah istighfar aja. Nah, begitu. Jadi jumlah malaikat begitu banyak, Bapak Saudara. Ya, la ya'lamuhum, tidak ada yang tahu terkait tentang jumlah malaikat illallah, kecuali Allah. Nah, begitu juga Ya'juj Ma'juj. Jadi Ya'juj Ma'juj itu khalqun kasir, makhluk Allah yang begitu banyak. La yuhsihim illallah. Tidak ada yang tahu batasnya, jumlahnya, pasnya berapa, jumlah yang pasnya berapa, nggak ada yang tahu. Illallah, kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka dibagi dua kelompok, cuma setiap kelompok terdiri dari 400.000 umat. Ya, satu kelompok aja itu terdiri dari 400.000 umat. Kullu umatin, nah umat ini nih yang nggak ketahuan. Yang namanya umat ada berapa orang? Ya, umat Nabi Muhammad banyak nggak? Banyak, ada berapa? Nggak ada yang tahu. Nah, ini begitu. Jadi setiap kelompok ada 400.000 umat. Nah, umat ini nih yang tidak diketahui jumlahnya berapa. Kullu umatin, setiap umat ada 400.000 umat. Nah, setiap umat ya'lamu ada tidak diketahui berapa jumlahnya. Illallah, kecuali Allah. Satu umat ada jumlah yang tidak tahu. Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini dikatakan bahwa jumlah yang dimaksud ya, begitu tersebar kemana, dan ini membuat orang semuanya, membuat kerusakan di mana-mana, dibuat kerusakan. Ya, ini Ya'juj Ma'juj. Wa innahum asnafun kasiratun, dan sesungguhnya mereka itu merupakan kelompok-kelompok yang banyak. Sin pun ya, kelompok itu ka'amsal syajarit tua, seperti perumpamaan pohon-pohon yang tinggi-tinggi. Wasin pun, dan kelompok minhum dari mereka tuluhu shibrun, ada yang panjangnya 1 jengkal, au aksaru atau lebih. 1 jengkal itu artinya 1 hasta, shibrun. Ya, jadi shibrun 1 jengkal, 1 jengkal ya sekitar, berarti nggak terlalu besar ya. 1 jengkal itu shibrun, au aksar atau bisa lebih. Wasin pun aradu ahadihim wa tulu sawa, dan satu macam lagi ya, panjang salah satunya, tinggi salah satunya sama. Ya, panjang sama tingginya sama. Begitu bentuknya. Wasin pun lahum ada lagi modelnya, satu kelompok dia punya azan. Apa azan? Telinga. Makanya ngomong jangan azan, udah azan belum? Nah, jangan begitu. Kalau azan telinga artinya. Kalau Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, hayya 'alas shalah, la ilaha illallah, itu namanya azan. Ya, hamzahnya jangan diapain? Jangan dipanjangkan. Azan. Itu azan adalah kalimat-kalimat yang dibaca ya untuk memberikan informasi bahwa waktu sholat udah datang. Itu azan. Tapi kalau azan telinga, beda ya Pak ya? Beda. Bacanya salah, artinya berbeda. Azan beda. Ya. Nah, kalau ini nih azan bacanya. Jadi mereka punya telinga. Oh, itu lebar-lebar telinganya. Lebar. Sampai ya itu yaftarisu ahadum uzunahu, ya melebar salah satu mereka akan telinganya, jadi panjang melebar gitu ya. Jadi ada Ya'juj Ma'juj yang model bentuk tubuhnya punya telinga yang lebar, menipis, panjang sampai ke telinganya. Nah, itu daun telinganya begitu. Wa yataghatta bil ukhra, dan juga tertutup dengan yang lainnya. Wa humul ana, nah sekarang nih mereka Ya'juj Ma'juj, kelompok-kelompok yang banyak itu
Ya, sekarang mahbusuna tertahan min wara'is saddi di belakang tembok. Ya, jadi ada satu tembok besar yang dibuat kokoh oleh ya Raja ya Zulkarnain, itu the Great Alexander ya. Nah, itu namanya ya Raja Zulkarnain. Ya, itu dibuat satu benteng pertahanan di situ sehingga Ya'juj Ma'juj sampai sekarang masih tertahan. Tapi suatu saat nanti itu akan terbongkar, akan rusak. Mau pas banget hancur, pagernya rusak, Pak, itu keluar semuanya. Masya Allah, tuh udah keluar begitu tuh, ngeri tuh. Dan itu berbarengan pada saat ya generasi diturunkannya Nabi Allah Isa alaihis salam. Wal maudi'un ladzi hum sakinuhum, dan tempat yang mereka itu tinggalnya masiratu samanina sanatan, perjalanan menempuh jarak 80 tahun. Ya, kalau jalan kita ngelilingin tempatnya aja 80 tahun. Ya, itu berarti begitu luasnya. Kulluhu ma'murun bihim, semuanya ramai dengan mereka. Tempat itu ramai dengan mereka semuanya. Fa iza jaa wa'du rabbika, maka apabila datang janji Tuhan kamu, ja'alas sadda dakka, nanti Allah akan jadikan ya tutup benteng tersebut terbuka. Ya, hancur. Mereka keluar tersebar semuanya ke permukaan bumi ini. Wa akalu ma 'alaiha min ratbin wa yabisin, mereka makan apa aja yang ada di permukaan bumi, yang kering, yang basah, makan semua. Apa aja dimakan ya yang ditemukan di permukaan bumi ini. Hatta annahum la yamurru awwaluhum ala bahri syam al-hulwi fayashrabuna, sehingga nanti bahwasanya mereka akan lewat, yang pertama dari mereka yaitu lewat di lautan Bahri Syam, di lautan Syam, Syria, ya daerah Suriah, ya daerah Syam, Damaskus, Syria, ya itu ada laut al-hulwi yang manis, fayasrabunahu, maka mereka nanti akan minum. Wah, mereka minum semuanya. Wa ya'ti awsatuhum, ya, dan akan datang yang bagian pertengahan mereka, payal hasuna nada wa ta'di, maka mereka akan menghisap madu ya, atau nada itu artinya embun-embun ya. Jadi payal hasuna, maka mereka akan menghisap embun-embun yang ada di mana? Di bumi ini. Jadi embun habis kering semuanya, dihisap sama Ya'juj dengan Ma'juj. Jadi ada yang ke Bahrus Syam, ya ada juga yang menghisap apa? Embun-embun bumi. Kan biasanya kalau tiap menjelang pagi itu ada embunnya. Embun-embun itu. Mau musim panas itu ada embun tuh. Ya, nah nanti itu diisap semuanya sama mereka yang ada di bumi ini. Wa ya'ti akhiruhum, dan kelompok terakhir dari mereka akan datang. Fayaquluna, mereka bilang, hadza asaru ma'i, ya ini bukan bekas air, kana hahuna, yang dulu dia ada di sini. Tuh dikenalin. Ya, jadi ini bekas-bekas air yang pernah ada Ya'juj dengan Ma'juj, seperti itu. Nanti baru wayar Allahu Isa alaihissalam. Sampai sini dulu Bapak Saudara. Ya, mudah-mudahan apa yang kita baca ada manfaatnya. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya. Amin. Bapak Saudara, ya sambil izin dan mohon doa, malam Kamis besok ya kita enggak ngaji dulu. Ya, saya insya Allah malam Sabtu akan berangkat melaksanakan ibadah umroh. Ya, jadi malam Sabtu berangkat, mudah-mudahan hari Sabtu udah di Mekah. Nah, seperti itu. Jadi nanti malam Kamisnya ya saya mungkin
ya sudah menuju Madinah. Ya, jadi hari Kamis udah di Madinah. Untuk itu mohon doanya, ya mudah-mudahan saya dikasih sehat, ya. Kemudian istri saya ikut juga dikasih sehat, jamaah semua sehat. Kemudian Bapak saudara juga mudah-mudahan dalam keadaan sehat semuanya. Amin ya Rabbal Alamin. Jadi malam Kamis besok kita libur satu kali. Insya Allah malam Kamisnya lagi biar kita bisa Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.